Suaranya bisa jelas masuk terdengar ya. Di bagian ini untuk mata kuliah energi baru terbarukan, untuk kelompok yang belum melakukan presentasi, bisa mulai mempersiapkan share screen di layar ya untuk persiapan presentasi review artikelnya. Dan dengan rekan saya Rizky Esa Dwi Cahya dengan NIM 22103111051 yang akan mempresentasikan hasil review dari paper yang berjudul Effect of Inflow Disturbance in Telton Turbine Distributor Lines on the Waterjet Quality. Bisa dilanjut? Nah, pendahuluannya. Nah, turbin Pelton ini merupakan salah satu jenis turbin air yang banyak digunakan untuk menghasilkan listrik pada kondisi dengan laju airnya yang cukup rendah, tapi memiliki perbedaan ketinggian head yang besar. Prinsip kerjanya ini memanfaatkan energi potensial air yang diubah menjadi kinetik melalui pancaran air yang berkecepatan tinggi. Pancaran air ini menghantam baling-balingnya sehingga memutar runner dan menggerakkan generator listrik. Efisiensi turbin Pelton sangat bergantung pada kualitas pancaran air yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh desain dan kondisi aliran dalam sistem distribusi air. Dalam turbin Pelton, air dialirkan dari reservoir di tempat tinggi melalui pipa menuju turbin, seperti yang terlihat pada gambar A. Lalu, pipa ini berperan penting dalam mengalirkan air tekanan tinggi, sementara manifold bertugas membagi aliran air secara merata ke beberapa nozzle, yang pada gambar A memiliki 6 nozzle. Lalu desain manifold yang optimal sangat penting untuk memastikan distribusi aliran yang merata dan meminimalkan kehilangan energi. Sebaiknya tidak memiliki dan tidak melebihi 2% atau 3% dari total energi air. Namun, ada beberapa gangguan aliran seperti aliran sekunder yang dihasilkan dari tikungan pipa atau perubahan arah aliran dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi aliran dan menurunkan kualitas pancaran air. Urgensi penelitian. Maka urgensi penelitian ini adalah memperbaiki kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas water jet dalam Pelton turbine dengan beberapa nozzle. Penelitian ini menunjukkan bagaimana kualitas free water jet dipengaruhi oleh distributor line dan gangguan pada penstock dengan memasang berbagai manifold pipe band di hulu manifold. Skenario aliran masuk dibuat dengan menghubungkan parameter kualitas free water jet dengan aliran di hulu. Faktor-faktor pengaruh yang penting dapat diidentifikasi. Seperti dilihat pada gambar, pada turbin Pelton yang memiliki 6 manifold dan di tengahnya ada generator, sebelumnya di hulunya memiliki pipe band. Nah, pipe band ini akan divariasikan dengan beberapa sudut inklinasi sehingga menghasilkan output aliran yang berbeda-beda. Nah, setupnya, pipa inlet diperpanjang hingga 5 kali diameter manifold inlet, di mana pipe band atau pipa bengkoknya itu memiliki sudut inklinasi dari minus 90 derajat hingga 90 derajat. Perpanjangan ini ditempatkan pada inlet untuk memastikan aliran yang tidak terganggu. Setup yang dijalani pada penelitian ini meliputi yang dipresentasikan sebagai berikut. Nah, persamaan Navier-Stokes 3 dimensi diselesaikan secara numerik melalui open form untuk memberikan simulasi aliran dua fasa dengan metode VOF. Densitas dan viskositas ditentukan secara proporsional terhadap fraksi volume fluida pada mesh. Dalam CFD, metode VOF adalah sekumpulan teknik pemodelan free surface, yaitu teknik numerik untuk melancang dan menentukan lokasi antar muka, antar fluida dan fluida. Metode ini termasuk metode Eulerian. Dengan demikian, metode ini merupakan skema advection yang menangkap bentuk dan posisi interface, seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini ini ada governing equation-nya. Seperti dilihat, ada 3 governing equation. Densitas dan viskositas ditentukan secara proporsional terhadap fraksi volume fluida yang tergantung dalam volume sel, sesuai dengan persamaan yang ini. Lalu, di mana ada water yang mengisi seluruh volume, dan jika hanya mengisi volume, distribusi fraksi volume diacak menggunakan persamaan transportasi. Lalu, berikutnya direpresentasikan melalui persamaan ketiga. Nah, dalam paper ini, metode numerik divalidasi terhadap data pengukuran eksperimen oleh paper lain, yaitu Unterberger pada tahun 2010, di mana konfigurasi single nozzle dipilih karena kesamaannya dengan geometri nozzle yang digunakan dalam persamaan ini, penelitian ini, maaf. Maka dari itu,
Selanjutnya akan Kemudian, dilanjutkan oleh rekan saya. kemudian ada hasil. Gambar di samping menunjukkan velocity contour untuk berbagai konfigurasi pipe bend pada Pelton turbine manifold. Konfigurasi pipe bend dengan sudut minus 90 derajat, minus 60 derajat, dan minus 30 derajat. Menciptakan kondisi aliran dengan momentum tinggi terdorong secara radial dalam manifold, sehingga aliran dengan momentum lebih rendah mencapai nozzle pertama. Ketika aliran momentum tinggi pada manifold inlet menentukan nozzle mana yang menerima aliran pertama. Sebagai contoh, konfigurasi dengan pipe bend minus 30 derajat menyebabkan kecepatan tinggi di percabangan branch line kedua, sedangkan untuk sudut pipe bend positif, kecepatan tinggi lebih terlihat di percabangan branch line ketiga, keempat, dan kelima. Karakteristik aliran pada exit nozzle menentukan bentuk free water jet. Kecepatan aliran ditunjukkan pada gambar di samping. Pada bidang yang terletak tepat di hulu central needle body, bagian tersebut menjulur ke dalam curve branch line karena keterbatasan ruang. Oleh karena itu, kontur kecepatan mengungkapkan dampak dari penyumbatan yang terjadi. Terlihat bahwa semua gambar menunjukkan kecepatan primer yang lebih rendah dan kecepatan sekunder yang lebih tinggi di bagian tengah. Ketidakseimbangan sisi mass flow rate tertinggi terjadi pada nozzle kedua dan kelima, sedangkan pada nozzle pertama, mass flow rate di setiap sisi hampir seimbang. Tren mengenai ketidakseimbangan flow rate pada nozzle Pelton turbine direpresentasikan dengan satuan persen tabel di atas. Gambar di atas menunjukkan rasio ketidakseimbangan aliran nozzle. Misalnya, nozzle kelima dengan ketidakseimbangan sisi yang tinggi memiliki penyimpangan water jet yang besar. Sementara nozzle pertama dengan ketidakseimbangan sisi yang rendah memiliki penyimpangan water jet yang kecil. Penyimpangan yang dihitung dari garis tengah water jet terhadap sumbu needle ditampilkan sebagai jarak yang dinormalisasi untuk setiap nozzle dan berbagai konfigurasi penstock pipe bend. Yang di atas itu ada parameter out of roundness ditampilkan pada baris atas untuk mengevaluasi bentuk water jet dalam berbagai konfigurasi pipe bend. Pada baris bawah, parameter water jet yang telah dinormalisasi dengan keliling water jet berbentuk lingkaran ideal diplot terhadap jarak kecil untuk berbagai konfigurasi penstock pipe bend. Ini adalah tabel hasil penelitian setelah dinormalisasi. Kesimpulannya, penelitian ini menyelidiki pentingnya penstock dalam proses optimasi distributor line pada Pelton turbines. Berbagai pipe bend dengan jari-jari kelengkungan yang umum digunakan dipasang di hulu Pelton turbine manifold dengan 6 nozzle. Simulasi numerik digunakan untuk menganalisis efeknya terhadap aliran multifase berdasarkan parameter kualitas water jet, yaitu distribusi laju aliran massa, pembentukan struktur secondary flow, dan deformasi bentuk water jet yang sering diterapkan dalam desain dan optimasi Pelton turbine manifold. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah yang pertama, pipe bend dengan sudut inklinasi rendah dalam sistem ini dapat mempengaruhi arah impuls aliran yang masuk ke manifold. Arah aliran dengan momentum tinggi mengubah radiodistribusi dalam manifold secara signifikan. Yang kedua, penstock piping mengubah distribusi kecepatan di persimpangan branch line, sehingga secondary flows di hulu nozzle berkembang dengan cara yang berbeda. Pipe bend sebesar 30 derajat ditemukan dapat menyebabkan perubahan aliran yang berdampak baik pada secondary flows dan deformasi fill water jet. Nah, ketika ketidakseimbangan laju aliran massa di sisi nozzle mempengaruhi deviasi water jet, tetapi secondary flow juga berkontribusi terhadap parameter kualitas ini. Secondary flow dapat mengimbangi ketidakseimbangan laju aliran massa sehingga mengurangi deviasi water jet yang diharapkan. Nah, Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? untuk judulnya apa tadi yang dipresentasikan review artikelnya? Mungkin Hesa bisa di... Ini Pak, judulnya Pak. Oke, effect of inflow disturbance in Pelton turbine ya,
distributor line on the water jet quality? 2 sampai 3 pertanyaan ya. Iya, Pak. Mungkin menunggu partisipannya, Pak, karena partisipannya hanya 5 orang jika dikurang kelompok saya dan Bapak. Iya, yang lain kemana ini? Belum masuk. Karena tadi Di, lagi ada acara, Pak, di gedung Merce, sehingga yang lain juga kayaknya berhalangan untuk hadir, Pak. Mas Bima dan Mas Rizky Esa, jika fluidanya memiliki densitas yang berbeda, apakah akan terpengaruh atau enggak berpengaruh jika densitas Mas Bima? Oke, terima kasih, Mas Diki. Mungkin bisa ditampung dulu karena minimal pertanyaannya 2, menunggu partisipan yang lain. Ya, silahkan, Mbak Anissa. Oke, oke, sorry. Eh, izin bertanya, em, apa variasi pipe band terbaik untuk nozzle? Itu aja sih, Mas Bima. Oke, ditampung dulu ya. Pak, mungkin karena sudah 2 pertanyaan, apa boleh dijawab saja, Pak? ya, untuk pertanyaan sudah 2 ya. Bisa langsung dijawab. Oke, Pak. Pertanyaan pertama tadi dari Mas Piki, jika fluida kerjanya memiliki densitas yang berbeda, apakah akan berpengaruh pada efisiensi dari turbin Pelton? Maka jawabannya adalah jika densitas yang berbeda diperlakukan kepada simulasi ini, maka bisa dikatakan bahwa fluida kerjanya ini bukan air, dan turbin Pelton ini tentunya akan berefek negatif jika tidak dimasukkan dengan air. Karena itu, maka efisiensinya mungkin akan berkurang, sehingga hasilnya pun akan lebih jelek jika densitasnya diubah dari air. Namun itu semua uncertain, tidak bisa ditentukan kecuali melalui simulasi yang lebih lanjut. Lalu pertanyaan kedua ini dari Mbak Anissa, apa variasi terbaik dari pipe band untuk turbin Pelton dengan 6 nozzle ini? Sesuai dengan presentasi kami, di konklusi dijelaskan bahwa eh, variasi yang terbaik dari pipe band merupakan pipe band 30 derajat yang memberikan efisiensi serta semprotan nozzle yang merata sehingga turbin Pelton bisa menghasilkan daya yang lebih maksimal dibanding variasi pipe band lain.
Seperti itu. Apakah terjawab, Mas Vicky dan Mbak Anissa? Cukup terjawab, Mas Bima. Baik, mungkin bisa saya tutup presentasi dari kami. Sekian, saya Bima Raka dan rekan saya Rizky Hesa. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Yang berikutnya masih ada lagi kelompoknya yang mau presentasi. Oke, baik, Pak. Apakah presentasi saya sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Satu lagi siapa temannya? Piki Padilla, Pak. Ada ya di Ada, virtual Zoom. ada, Pak. Ya. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak? Ya, sudah Oke, baik. jelas. Kemudian bisa dimulai untuk presentasinya. Baik, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Investigasi Pendinginan Berputar dengan Perubahan Fase Air untuk Turbin yang Bersuhu Tinggi, yang ditulis oleh Hong Chuan, yang disusun oleh saya sendiri dan Piki Padilla. Selanjutnya, latar belakang. Turbin merupakan komponen inti dalam pembangkit listrik berbasis gas. Namun, suhu tinggi yang dihasilkan dapat menyebabkan degradasi material dan efisiensi yang lebih rendah. Masalah yang dihadapi adalah metode pendinginan konvensional seperti film cooling memiliki keterbatasan karena tingginya resiko ekstrasi udara. Solusi yang diajukan adalah, dalam penelitian ini, metode pendinginan rotasi berbasis perubahan fase air diterapkan untuk meningkatkan kapasitas pendinginan turbin dengan memanfaatkan kalor laten penguapan. Teknik ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi termal turbin sekaligus memperpanjang umur operasionalnya. Physical Model Computational Domain and Mesh dalam model fisik dan geometri. Saluran pendingin terdiri dari kanal sentrifugal dan sentripetal. Air mengalir melalui kanal ini dan mengalami perubahan fase, serta menghasilkan efek pendingin yang terlihat pada gambar 1. Parameter yang dianalisis dapat dilihat di tabel 1, yaitu distribusi suhu dan tekanan pada bilah turbin dan efektivitas perpindahan panas dibandingkan dengan metode konvensional. Selanjutnya, pada CFD configuration, dan ini kami menggunakan governing equation dan boundary condition, eh, continuity equation, dan energy equation. Berikut merupakan persamaan dasar yang digunakan dalam pemodelan numerik untuk menganalisis aliran dan perpindahan panas pada sistem pendinginan rotasi berbasis perubahan fase air. Continuity equation bisa dilihat pada persamaan 10 dan persamaan energi bisa dilihat pada persamaan 11, di mana Rho adalah densitas fluida, U adalah kecepatan fluida, T adalah waktu, P adalah tekanan, tau adalah tensor tegangan, T adalah temperatur, Sm adalah sumber momentum. Ini Ya. ada 4, yaitu ada tekanan inlet yang harus eh, bernilai 5 megapascal, kemudian temperatur inlet harus eh, bernilai 350 Kelvin, kecepatan rotasi 10.000 rpm, dan fluks panas 3 megawatt per meter kubik per meter persegi. Selanjutnya, yang kedua ada CFD configuration pada metode CFD dan validasi model turbulensi. Simulasi yang dilakukan menggunakan ANSI CFX dengan model turbulensi SST K omega. Model turbulensi SST K omega bisa dilihat pada persamaan 12, kemudian eh, persamaan omega bisa dilihat pada
persamaan 13. Kemudian untuk SST model itu merupakan mu subscript T dikalikan rho alpha K per max dari alpha omega SF. SST K omega dipilih sebagai model turbulensi terbaik untuk studi ini karena mampu mempresentasikan karakteristik aliran dan perpindahan panas dalam kondisi rotasi serta perubahan fase dengan akurasi yang tinggi jika dibandingkan dengan data eksperimen seperti yang terlihat pada gambar 3. Seperti yang dapat seperti dapat menangkap pemisahan aliran di dinding, memberikan prediksi yang lebih akurat terhadap gradien tekanan dan gaya gesek, serta cocok untuk simulasi aliran turbulen dalam kondisi rotasi yang tinggi. Selanjutnya, pada grid independent study, studi ini merupakan studi independensi grid yang digunakan untuk memastikan bahwa hasil simulasi numerik tidak bergantung pada jumlah elemen mesh yang digunakan dalam CFD. Dengan melakukan serangkaian simulasi dengan jumlah elemen mesh yang berbeda pada saluran pendingin, seperti yang terlihat pada gambar 6, untuk melihat bagaimana nilai normalized Nusselt number atau NUS yang berubah-ubah. Mereka menemukan bahwa ketika jumlah elemen melebihi 555.200, distribusi Nusselt number menjadi stabil. Kemudian distribusi Nusselt number itu menunjukkan bahwa hasil simulasi tidak lagi terpengaruh oleh perubahan grid. Akhirnya mereka memilih mesh dengan jumlah elemen 1.003.200 elemen untuk menganalisis lebih lanjut dengan nilai Y plus rata-rata sekitar 1,7 pada laju aliran massa 0,17 gram per sekon. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Piki. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas Fazli? Terdengar, Mas Piki. Selanjutnya ada results and discussion. Analisis turbin pendingin rotasi dengan air. Yang pertama itu efektivitas pendinginan yang terdapat pada gambar 7 dan 8, yaitu dengan kecepatan rotasi 10.000 rpm dan laju aliran massa 0,2 gram per second. Suhu bila turbin berkurang lebih dari 400 Kelvin. Lalu poin kedua, pendinginan berbasis perubahan fase menunjukkan distribusi suhu yang lebih merata dibandingkan metode pendinginan konvensional. Lalu nomor 2, performa pendinginan yang terdapat pada gambar nomor 9. Suhu tertinggi dalam saluran pendinginan mencapai 637 Kelvin. Rata-rata fluks panas pada permukaan pendinginan mencapai 2,42 mW per meter kuadrat. Terdapat perbedaan kondisi pendingin antara bilah karena distribusi aliran yang tidak seragam. Lalu nomor 3, variasi tekanan dan kualitas uap. Tekanan di outlet saluran pendinginan lebih tinggi dari inlet karena efek percepatan termal aliran. Lalu pada beberapa bilah, air masih dalam keadaan cair di outlet, sementara pada bilah lain sudah mengalami penguapan secara parsial. Karakteristik aliran pendinginan berputar dengan perubahan fase. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dalam kondisi rotasi, distribusi kualitas uap air di saluran keluar lebih merata dibandingkan dengan kondisi statis. Tekanan di saluran keluar lebih tinggi daripada di saluran masuk akibat efek thermal acceleration yang dipengaruhi oleh gaya sentrifugal. Tekanan ini mencapai nilai maksimum pada 7,23 megapascal pada laju aliran massa 0,17 gram per second, seperti di tabel 4. Selain itu, dalam saluran sentripetal, suhu fluida mengalami pola naik terlebih dahulu lalu turun selama proses perubahan fase karena kombinasi pemanasan dan penurunan tekanan akibat gaya sentrifugal. Rotasi juga menyebabkan gaya Coriolis yang menciptakan pusaran sekunder, meningkatkan pencampuran dan mempercepat distribusi energi, seperti yang terdapat pada gambar 12 dan 13. Yang menarik, antarmuka gas cair menghilang dalam kondisi rotasi, yang berarti fluida bercampur lebih baik dibandingkan dengan kondisi statis. Hal ini meningkatkan koefisien perpindahan panas secara keseluruhan, membuat metode pendinginan ini lebih efektif dalam aplikasi suhu tinggi seperti yang terdapat pada gambar 15. Analisis perpindahan panas dalam sistem pendinginan berputar dengan perubahan fase. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi statis terdapat lapisan uap yang terbentuk di sepanjang dinding saluran.
menyebabkan penurunan koefisien perpindahan panas. Sebaliknya, pada kondisi berputar, gaya Coriolis meningkatkan pencampuran fluida, menghilangkan antarmuka gas cair, dan menghasilkan koefisien perpindahan panas yang lebih tinggi, seperti pada gambar nomor 18. Nilai Nusselt number atau NUS pada kondisi berputar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi statis. NUS rata-rata untuk pendinginan dengan perubahan fase pada kondisi berputar bisa mencapai 3,915, jauh lebih besar dibandingkan pendinginan dengan air cair tanpa perubahan fase. Selain itu juga, peningkatan laju aliran massa juga meningkatkan Nusselt number, menunjukkan bahwa perpindahan panas lebih efektif dengan laju aliran yang lebih besar, seperti pada gambar 19 dan tabel 6. Secara keseluruhan, metode pendinginan ini menunjukkan kinerja perpindahan panas yang sangat baik, menjadikannya solusi yang menjanjikan untuk pendinginan turbin pada suhu tinggi. Kesimpulan, yang pertama, efektivitas pendinginan. Metode fast change rotating cooling terbukti efektif menurunkan suhu bilat turbin lebih dari 400 Kelvin dengan fluks panas rata-rata 2,42 mW per meter kuadrat. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk aplikasi pendinginan turbin suhu tinggi. Yang kedua, karakteristik aliran. Distribusi kualitas uap air di saluran keluar lebih merata dalam kondisi berputar dibandingkan dengan kondisi statis. Tekanan di saluran keluar lebih tinggi dari saluran masuk akibat efek percepatan termal dengan tekanan maksimum 7,23 megapascal pada laju aliran 0,17 gram per second. Suhu dalam saluran sentripetal pertama-tama naik, kemudian turun selama proses perubahan fase akibat pengaruh pemanasan dan penurunan tekanan. Lalu yang ketiga, peningkatan perpindahan panas. Gaya Coriolis dalam kondisi berputar menghilangkan antarmuka gas cair, meningkatkan koefisien perpindahan panas dibandingkan dengan kondisi statis. Nusselt number dalam kondisi berputar meningkat dengan meningkatnya laju aliran massa yang mencapai nilai 3,9, yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendinginan tanpa perubahan fase. Sekian dari kelompok kami. Bagi yang mau nanya, silakan bertanya. Terima kasih. Izin bertanya untuk Mas Vicky atau Mas Fazli. Boleh? Pertanyaannya, mengapa sistem pendinginan konvensional seperti film cooling dianggap kurang memadai untuk turbin suhu tinggi? Kita tampung dulu jawabannya, Mas Rizky. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mas Vicky izin bertanya dong. Baik, silakan Baik, Mas Bima. Bima boleh. Eh, Gimana metode pendinginan rotasi ini yang berbasis perubahan fase air kerjanya dalam ningkatin performa turbinnya? Cukup. Baik, kita tampung dulu ya, Mas Bima. Terima kasih pertanyaan. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak mungkin akan saya jawab. Untuk pertanyaan Hesa, itu adalah mengapa sistem pendinginan konvensional seperti film cooling dianggap kurang memadai pada turbin suhu tinggi ya. Saya izin menjawab, sistem pendinginan konvensional seperti film cooling dianggap kurang memadai karena memiliki keterbatasan dalam efisiensi termal. Salah satu masalah utamanya adalah tinggi rasio ekstraksi udara dari aliran utama yang menyebabkan penurunan tekanan dan efisiensi kinerja turbin secara keseluruhan. Selain itu,
teknik ini juga kurang efektif dalam menjaga suhu tetap rendah di seluruh permukaan bilah turbin, sehingga meningkatkan resiko degradasi material akibat paparan suhu tinggi secara terus-menerus terhadap bilah turbin tersebut. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana metode pendinginan rotasi berbasis perubahan fase air bekerja dalam meningkatkan performa sistem turbin. Jadi metode ini bekerja dengan mengalirkan air melalui saluran pendingin dalam kondisi rotasi, di mana air tersebut mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap. Proses penguapan ini menyerap kalor laten dalam jumlah besar, sehingga secara signifikan menurunkan suhu permukaan bilah turbin. Selain itu, rotasi ini juga membantu dalam meratakan distribusi uap air dan menciptakan efek pendinginan yang lebih merata. Dengan mekanisme ini, efisiensi termal meningkat dan umur pakai komponen turbin juga dapat lebih panjang umurnya. Seperti itu. Apakah pertanyaan, apakah jawabannya sudah cukup, Bima? Ya cukup Mas Fazli, terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu, saya akan tutup presentasi dari kelompok saya dan Piki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Yang berikutnya, kelompok selanjutnya masih ada lagi? Sudah semua ya untuk presentasi kelompoknya ya? Oh, masih ada, Pak. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Isyadur Al-Ghazi dan teman saya Muhammad Fadil Nasrullah akan presentasikan hasil dari review jurnal dengan judul Optimasi Penggunaan Energi dalam Pemanfaatan Terpadu Biomasa Kayu, Pengembangan Proses dan Simulasi. Next, Bill. Ini artikelnya. Latar belakang. Pemanfaatan biomasa kayu sebagai sumber energi terbarukan semakin penting karena potensinya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Namun, materi pasoknya mulai dari pengumpulan hingga transportasi dan penyimpanan seringkali kompleks dan mahal, serta variatif tergantung lokasi dan kualitas bahan baku. Sementara itu, sistem konversi seperti siklus Rankine uap atau SRC biasanya dianalisis secara terpisah. Jurnal ini menjembatani kedua aspek tersebut dengan memperkenalkan model optimasi terpadu berbasis NINRP yang mensimulasikan dan mengoptimasi struktur jaringan pasok biomasa sekaligus kondisi operasional SRT dengan tujuan memaksimalkan nilai bersih sekarang atau NPV sistem secara keseluruhan sehingga menawarkan pendekatan holistik dan aplikatif untuk pengembangan energi biomasa. Next. Yang diteliti ini objeknya itu dari Camellia oleifera atau yang berasal dari Tiongkok, terkenal sebagai sumber minyak nabati penting. Dikenal sebagai minyak teh atau minyak camellia yang diperoleh dari bijinya. Ia secara umum dikenal sebagai camellia biji minyak atau camellia minyak teh. Meskipun spesies camellia lain juga digunakan dalam produksi minyak dalam jumlah yang lebih sedikit,
Limbah kulit buah kamelia minyak ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya terbarukan untuk menghasilkan berbagai produk bernilai tambah melalui proses biore, biorefinery. Next. Permasalahan. Biorefinery tradisional seringkali mengabaikan pemanfaatan lignin dan mengalami kehilangan hemiselulosa akibat kondisi pretreatment yang keras. Strategi lignin first yang lebih baru menjanjikan ekstraksi lignin yang lebih efisien, tetapi pemanfaatan karbohidrat residu, terutama hemiselulosa, masih kurang dieksplorasi. Proses RCF atau Reductive Catalytic Fractionation yang digunakan dalam strategi Lignin seringkali memerlukan kondisi operasi yang ekstrim menghasilkan sehingga menghasilkan konsumsi energi dan biaya yang tinggi. Next. Tujuan penelitian pertama, mengembangkan proses biorefinery untuk fraksinasi kulit buah kamelia minyak menjadi hemiselulosa, lignin, dan residu padat. Melakukan simulasi proses menggunakan perangkat lunak Aspen Plus untuk menghitung dan menganalisis konsumsi energi dalam biorefinery. Terakhir, mengidentifikasi peluang untuk mengurangi konsumsi energi melalui optimasi parameter proses dan daur ulang saluran reaksi. Next. Metode penelitian dilakukan dengan eksperimen skala laboratorium. Pertama, ada ekstraksi hemiselulosa. Kulit buah kamelia minyak dihidrolisis dengan sistem C6H8O7 atau H2O dalam reaktor bertekanan tinggi. Parameter seperti suhu, waktu, rasio bahan baku terhadap air, dan konsentrasi asam sitrat divariasikan. Kedua, ada ekstraksi lignin. Residu padat dari ekstraksi hemiselulosa diekstraksi dengan sistem pelarut etanol atau isopropanol dengan penambahan H2SO4 sebagai katalis. Tiga, ada analis produk. Produk cair berupa hemiselulosa dan padat berupa lignin dan residu padat dianalisis menggunakan berbagai teknik termasuk HPLC untuk analisis gula, FTIR, TGA, XRD, SEM, dan NMR untuk karakteristik struktur dan komposisi. Selanjutnya untuk prosedur penelitian, simulasi proses, yaitu proses biorefinery dimodelkan menggunakan perangkat lunak Aspen Plus V10. Data eksperimen digunakan untuk memvalidasi model simulasi. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengidentifikasi parameter proses yang paling berpengaruh terhadap konsumsi energi. Optimasi proses dilakukan untuk meminimalkan konsumsi energi, termasuk mempertimbangkan daur ulang cairan reaksi. Dan perhitungan energi dilakukan berdasarkan standar yang berlaku, yaitu GB-T 2589 sampai 2020, juga GB 21342 min 2013. Untuk hasil penelitiannya, pretreatment minyak kulit buah kamelia. Analisis produk 1, yaitu fase cair hasil pretreatment terdiri dari berbagai gula, yaitu ada celobiose, glukosa, silose, arabinose, SOS, silulose, dan inhibitor fermentasi, yaitu HMF dan furfural. Dengan silose sebagai komponen utama dan furfural sebagai inhibitor dominan, furfural berasal dari konversi silose, sementara HMF dari konversi glukosa. Monosakarida dan oligosakarida, terutama XOS dan silose, berpotensi digunakan sebagai aditif, bahkan karena kemampuannya meningkatkan populasi Bifidobacterium, menjadikan SOS sebagai prebiotik yang menjanjikan. Untuk chartnya ditunjukkan pada grafik di samping. Lanjut untuk karakteristik obsolete residunya. Setelah pretreatment dengan asam sitrat, ekstraksi hemiselulosa mencapai 79,7%.
Analisis FTIR-nya menunjukkan hilangnya puncak karakteristik hemiselulosa, sementara puncak karakteristik selulosa dan lignin tetap ada, mengindikasikan pengayaan lignin. Munculnya puncak baru pada 1701 dan 21270 cm. Satu menunjukkan vibrasi C-C dan C-O pada lignin G. Analisis 13 CNMR menunjukkan hilangnya sinyal dari gugus asetil hemiselulosa, sementara sinyal selulosa dan lignin relatif utuh. Analisis TG dan DTG menunjukkan hilangnya puncak pirolisis hemiselulosa setelah pretreatment. Hasil SEM menunjukkan bahwa sejumlah besar selulosa dan lignin dipertahankan dan struktur selulosanya tidak rusak parah. Secara keseluruhan, hasil analisis FTIR, 13 CNMR, TG, dan SEM menunjukkan bahwa hemiselulosa berhasil dihilangkan, sementara sebagian besar selulosa dan lignin dipertahankan. Untuk bentuk chartnya waktu disimulasikan ditunjukkan pada 6 gambar berikut, 6 gambar chart berikut. Untuk analisis produknya, yaitu ekstraksi hemiselulosanya seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, yaitu berikut. Fase cair terdiri dari gula. Oh maaf, ini tadi yang ngulang tadi, maaf. Lanjut. Untuk pembahasannya itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fraksinasi limbah kulit buah Camellia oleifera menjadi hemiselulosa, lignin dan padatan residu adalah proses yang layak secara teknis. Simulasi proses memungkinkan identifikasi titik-titik kritis dalam proses yang memerlukan optimalisasi energi. Daur ulang cairan reaksi merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi konsumsi energi. Jurnal ini menunjukkan bahwa integrasi antara optimalisasi rantai pasok di biomasa dan operasional siklus Rankine uap atau SRC dapat memberikan peningkatan signifikan pada kekayaan ekonomi dan efisiensi sistem energi. Model MINLP menghasilkan beberapa temuan penting, yaitu struktur jaringan pasok yang optimal, menyesuaikan jumlah zona penyedia, lokasi penyimpanan, dan plan operasi untuk berbagai tingkat permintaan panas, yaitu 5-14 MW. MW. Serta seleksi zona penyedia dan fasilitas penyimpanan disesuaikan dengan permintaan panas, kondisi musim, dan variabel feedstock spatiotemporal. Hasil simulasi menunjukkan potensi NPV hingga hampir 300 juta euro untuk sistem yang menghasilkan 4 MW listrik dan 65 MW panas. 300 juta euro untuk sistem menghasilkan 4 MW listrik dan 65 MW panas. Analisis sensitivitas mengungkapkan bahwa variabilitas harga biomasa dan permintaan energi memberikan dampak signifikan, sementara transportasi menjadi biaya utama hanya pada jarak yang lebih jauh. Hal ini selaras dengan studi lain yang menunjukkan transisi biaya dominan antara feedstock dan proses, sedangkan transportasi hanya kritikal pada jarak jauh. Model terintegrasi ini juga menunjukkan fleksibilitas tinggi. Ia dapat menangani variabilitas, musiman, dan spesial secara bersamaan. Pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam literatur bioenergi sebelumnya. Sebagai contoh, model ini mereplikasi hasil 2 tahap MIRNL optimization dan menyertakan elemen stokastik dan dinamika waktu nyata. Namun dengan struktur tunggal yang lebih komprehensif, dengan demikian penelitian ini mengisi celah penting dalam pengembangan rantai pasok energi yang ekonomis dan adaptif. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil memformulasi dan mengimplementasikan model optimasi MINLP yang terintegrasi antara supply chain biomasa dan operasi SRC. Temuannya itu meliputi rancangan struktur jaringan pasok yang optimal untuk berbagai tingkat kebutuhan energi, potensi NPV positif sangat tinggi, yaitu hingga 300 juta euro, cocok untuk sistem 4 MW listrik dan 65 MW panas, biaya feedstock dan proses masih menjadi beban terbesar dalam ekonomi sistem, fleksibilitas musiman dan spasial meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi sistem, dan untuk penggunaan pada transportasi hanya signifikan jika jarak supply jauh. Rekomendasi yaitu perluasan studi ke lokasi lain dan inklusi parameter kelembapan serta degradasi biomasa. Sekian dari kelompok kami. Mungkin dari audien ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, Iya, silahkan. Siapa tadi? Oke. Anissa Fitrola. Ya,
izin nanya, ini tuh gimana model ini tuh nanganin ketidakpastian variabilitas pasokan biomasa dan fluktuasi harga. Itu aja sih. Kasih. Terima kasih Nisa udah bertanya. Mungkin dari audiens yang lain ingin ada yang ditanyakan lagi? Ya, mungkin dari teman-teman untuk mengejar waktu untuk pertanyaan saya tutup dan saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu bagaimana model ini menangani ketidakpastian variabilitas pasokan biomasa dan fluktuasi harga. Uh, untuk jawabannya itu model menggunakan analisis sensitivitas dan variabilitas spasial untuk menangani ketidakpastian. Meski tidak menggunakan metode stokastik penuh, model MINLP menilai dampak perubahan harga dan pasokan feedstock terhadap NPV. Hal ini membantu memahami sensitivitas ekonomi sistem dan fokuskan pengambilan keputusan pada faktor-faktor kritis seperti feedstock, bukan hanya transportasinya. Begitu Anissa, apakah sudah terjawab? Bagaimana Anissa, apakah sudah terjawab? Halo Anissa, apakah sudah terjawab? Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Banyak salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang berikutnya, kelompok berikutnya masih ada lagi? Masih ada Pak Semua ya? kelompok saya. Oke, bisa dimulai untuk share screen, kemudian untuk kelompok yang presentasi bisa mengaktifkan kameranya. Baik Pak, sebentar ya. Oke, udah kelihatan kan ya? Sebentar, saya lagi. Nah, udah ada. Bisa diulang lagi Oke, ya dari jadi, tampilan awalnya. oh diulang lagi. Ini sudah terlihat kan ya Pak? Ya, sudah terlihat. Oke. Jadi untuk judul jurnalnya tadi sistem konversi energi termal laut yang digerakkan oleh energi surya angin dan termoelektrik berdasarkan analisis termoekonomi dengan teknik optimasi multi objektif.
Untuk latar belakang atau pendahuluannya itu adalah sinar matahari yang berlimpah dapat menjadi sumber energi potensial untuk mengurangi ketergantungan energi dan meningkatkan keamanannya. Namun efisiensi eksergi pada sistem berbasis energi surya masih rendah sehingga perlu dikombinasikan dengan sumber energi terbarukan lain. Nah, melalui penelitian ini tuh kita mengevaluasi aspek termodinamika dan ekonomi dari sistem ORC menggunakan 12 cairan hidrokarbon dengan pemanfaatan panas dari energi panas bumi dan matahari. Sistem ini diteliti mencakup kolektor parabola, ORC yang dimodifikasi, sistem pendingin absorpsi, dan elektroliser PM untuk produksi hidrogen. Kolektor surya 300 meter persegi digunakan untuk menyerap radiasi matahari menghasilkan efisiensi energi 5,92%, eksergi 18,21%, dan produksi hidrogen 3.204 gram per hari. Panel surya dengan tracker terbukti lebih unggul dari panel statis dengan peningkatan arus hingga 37%. Selain itu, penelitian ini merancang sistem energi terbarukan pesisir dengan mengombinasikan energi matahari, angin, dan panas laut, memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan dan dasar laut. Nah, ini ada sistemnya. Jadi, tiga sistem produksi energi ganda dirancang dengan mempertimbangkan energi surya, angin, dan panas laut sesuai dengan potensi lokasi proyeknya. Lalu karena energi matahari tidak konstan sepanjang hari dan musim, penelitian ini menganalisisnya secara jam per jam serta menentukan jumlah kolektor surya yang diperlukan berdasarkan iklim wilayah. Sistem ini juga dirancang khusus untuk pantai samudra dengan perbedaan suhu yang signifikan antara permukaan dan dasar laut. Sistem yang diteliti mencakup kolektor surya plat datar, sistem OTEC, turbin angin, siklus Rankine, dan termoelektrik. Dari hasil investigasi, kinerja ketiga sistem dibandingkan berdasarkan efisiensi, aspek ekonomi, hasil kerja, produksi air tawar, dan produksi hidrogen untuk menentukan solusi terbaik. Lalu sistem ini juga memanfaatkan energi air laut, matahari, dan angin untuk menghasilkan listrik dan air tawar. Air laut hangat dan dingin dipompa ke heat exchanger, di mana panasnya mengubah fluida kerja menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini menggerakkan turbin yang memutar generator listrik, lalu dikondensasikan kembali. Sisa panas dimanfaatkan oleh termoelektrik generator, sementara turbin angin turut menyuplai listrik. Sebagian listrik digunakan untuk desalinasi air laut melalui reserve osmosis menghasilkan air tawar yang disimpan sebelum disalurkan ke rumah tangga. Dengan sistem ini, listrik dan air bersih dapat diproduksi secara berkelanjutan tanpa bahan bakar fosil. Lalu untuk metodologinya, yang pertama, pemodelan sistem tenaga surya dilakukan menggunakan perangkat lunak EES atau Engineering Equation Solver. Yang kedua, kota pesisir Derbyshire dipilih sebagai lokasi studi untuk menilai performa sistem dalam kondisi nyata. Lalu data cuaca untuk kota Bushire ini diperoleh melalui perangkat lunak Meteornorm guna memastikan akurasi dalam pemodelan lingkungan sistem. Analisis energi, eksergi, dan ekonomi dari sistem telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerjanya secara menyeluruh. Lalu, optimasi multi-objektif dilakukan menggunakan metode RSM dengan bantuan perangkat lunak desain expert untuk menentukan kondisi operasional terbaik. Oke, selanjutnya ada ini, OTC ini, dalam penelitian ini digunakan kolektor surya plat datar untuk memanaskan fluida kerja dalam sistem. Energi panas yang dihasilkan oleh kolektor surya dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ini persamaannya. Lalu ini untuk efisiensi kolektor suryanya, energi panas yang diterima oleh fluida kerja juga bisa dihitung dengan mempertimbangkan penyerapan radiasi matahari dan kerugian panas menggunakan persamaan di bawah ini. Oke, selanjutnya
Untuk faktor efisiensi kolektor ditentukan dengan persamaan berikut. Untuk panas yang hilang dari kolektor dihitung menggunakan persamaan berikut. Oke, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Alex. Ya, untuk selanjutnya ada permodelan persamaan dasar untuk efisiensi termoelektrik atau TEG. Jadi sistem ini menggunakan generator termoelektrik untuk mengubah panas menjadi listrik, dan efisiensi termoelektrik dihitung dengan rumus yang ada di bawah ini. Jadi untuk permodelan persamaan dasar ini juga menggunakan flowchart juga, yaitu dengan diagram alir metodologi dan diagram alir metode tingkat respons, yang dimana dimulai dengan start dan melalui proses data koleksi. Dan untuk sistem performance lebih detailnya dapat dilihat di diagram yang berwarna hijau. Dan untuk diagram alir metode tingkat respon dapat dilihat di tabel di sebelah kanan. Dan di akhirnya akan diakhiri dengan output optimization method. Oke, jadi untuk hasil dari jurnal ini sendiri adalah kolektor surya plat datar berfungsi sebagai penyerap energi matahari, di mana energi radiasi matahari diubah menjadi energi panas, dan salah satu keunggulan utama dari kolektor ini adalah kemampuan untuk menyerap baik radiasi langsung maupun radiasi yang menyebar secara bersamaan. Selain itu, kolektor ini tidak memerlukan mekanisme pelacakan matahari, jadi lebih praktis dan mudah untuk perawatan serta perbaikannya. Peningkatan luas kolektor surya dari 8.000 meter persegi menjadi 14.000 meter persegi berkontribusi pada peningkatan jumlah kerja keluaran sistem secara total kerja sistem elektrolistrik, yang secara langsung meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dan ini adalah hasil tabel-tabel dari perhitungan yang sudah dihitung di jurnal tersebut. Hasil termoelektrik dan pengaruh area kolektor surya pada kinerja sistem. Dan ini adalah hasil perhitungan dari pengaruh kecepatan angin turbin dalam kinerja sistem dan tabel efek radiasi matahari terhadap kinerja sistem. Dan di sini ada hasil dari pengaruh tekanan saluran masuk pompa pada kinerja sistem, dan yang di sebelah kanan ada pengaruh suhu saluran masuk pompa pada kinerja sistem. Dan selanjutnya ada tabel pengaruh suhu saluran masuk ke turbin pada kinerja sistem, dan yang di kanan adalah tabel perubahan intensitas radiasi matahari selama 1 tahun dan yang dibagi dalam 12 bulan. Dan selanjutnya ada hasil tabel dari perubahan suhu lingkungan selama 1 tahun yang ada di sebelah kiri. Dan untuk di sebelah kanan adalah perubahan kecepatan angin selama 1 tahun. Dan yang berikut ini ada tabel 3D yang menunjukkan perubahan parameter desain 3 dimensi yang mempengaruhi efisiensi eksergi dalam keadaan optimal. Dan yang di kanan adalah perubahan parameter desain yang mempengaruhi tingkat biaya dalam keadaan optimal dalam chart 3 dimensi.
Ya, jadi kesimpulannya adalah penelitian ini mengembangkan sistem konversi energi panas laut atau OPEC yang didukung oleh energi matahari, angin, dan termoelektrik untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan di daerah pesisir. Sistem ini terdiri dari siklus Rankine organik atau ORC, turbin angin termoelektrik, penukar panas, dan kolektor surya panel datar. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan daya listrik hingga 4,8 gigawatt hour dan produksi air tawar sebesar 429.085,51 meter kubik per jam dengan efisiensi eksergi optimal mencapai 13,25% dan tingkat biaya $72,12 per jam. Optimasi menggunakan metode multi objektif tingkat respon menunjukkan bahwa luas kolektor surya, kecepatan turbin angin, dan radiasi matahari merupakan parameter kunci dalam meningkatkan kinerja sistem. Dengan kombinasi teknologi ini, sistem yang diusulkan dapat menjadi solusi energi berkelanjutan untuk daerah dengan potensi energi terbarukan tinggi. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, segera disampaikan. Teman-teman yang mau nanya boleh langsung nanya aja ya. Ya, baik, izin bertanya. Boleh Fazli. Jadi mengapa kolektor surya pelat datar dipilih dalam sistem ini? Dan apa dampaknya terhadap efisiensi sistem? Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Izin bertanya dong. Boleh langsung aja. Oke, eh, apa aja sih parameter desain yang paling pengaruh terhadap efisiensi sistem berdasarkan optimasi multi objektif yang tadi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi kah? Oke, izin menjawab ya dari Pak Dwi dulu tadi. Pertanyaan itu tadi apa peran lingkungan sekitar seperti angin atau pesepeda lain? Maaf, pertanyaannya itu tadi mengapa kolektor pelat surya dapat dipilih dalam sistem ini dan apa dampaknya terhadap efisiensi sistem? Jawabannya itu adalah kolektor surya pelat plat kolektor surya datar dipilih karena mampu menyerap baik radiasi langsung maupun radiasi menyebar tanpa memerlukan mekanisme pelacakan matahari yang betul praktis dan mudah dalam perawatan. Peningkatan loss kolektor ini secara langsung meningkatkan energi panas yang diserap sehingga meningkatkan jumlah kerja sistem dan efisiensi total secara keseluruhan. Itu untuk pertanyaan nomor tiga dari pertanyaan nomor satu dari Fazlina. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bima, izin menjawab apa saja parameter desain yang paling berpengaruh terhadap efisiensi sistem berdasarkan hasil optimasi multi objektif. Jawabannya itu adalah berdasarkan hasil optimasi dengan metode response surface methodology atau RSM. Tiga parameter desain yang paling mempengaruhi efisiensi sistem adalah luas kolektor surya, kecepatan turbin angin, dan intensitas radiasi matahari. Ketiga parameter ini secara signifikan menentukan performa termal dan ekonomi dari sistem secara keseluruhan. Terima kasih.
Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi nggak? Kalau emang udah nggak ada, mungkin saya tutup aja presentasi kelompok saya hari ini. Mohon maaf bila banyak eh, kendala, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, yang berikutnya masih ada lagi kelompok yang mau mempresentasikan review artikelnya. Sudah nggak ada kelompok lagi, Pak. Kelompok saya terakhir. Sudah semua ya? Sudah semua, Pak. Oke, oke. Ya, kalau sudah di bagian akhir adalah input absensi kehadiran ya untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Tampilan share screen-nya sudah terlihat ya di layar. Untuk mempermudah input absensi bisa mengaktifkan on cam-nya dan on mic ya untuk mempermudah supaya bisa terlihat di virtual Zoom. Ini adalah input absensi kehadiran untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Ya, yang pertama adalah Alexander Marcelino. Hadir, Bapak. Oke. Lalu yang berikutnya Anggi Topan Wijaya. Suaranya bisa jelas terdengar ya? Untuk suara bisa masuk jelas terdengar? Terdengar Oke. jelas, Pak. Oke. Sekali lagi ya, Anggi Topan Wijaya. Tidak Anggi keluar Topan ya. hadir, Pak. Hmm? Siapa? Anggi Topan Wijaya ada? Hadir, Pak. Hadir. Tapi Tapi saya pakai tulisannya device Brasio, Pak, karena baterai saya low bed, Pak. oke. Kemudian Anissa Fitriola. Hadir, Bapak. Oke. Lalu Bayu Adistia. Ada?
Bayu Adistia. Sekali lagi ya suaranya ya. Bayu Adistia. Tidak ada ya di virtual Zoom. Kemudian Bima Raka Aditama. Hadir Pak Bima Raka. Berikutnya Farhan Ramadan. Tidak keluar ya suara maupun on cam-nya. Berikutnya Farel Rizky Dianita. Tidak ada ya suaranya. Fajli Iqbal Pasya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian siapa ini? Firman Syah. Tadi ya izin untuk apa? Apa tadi? Mengurus apa tadi? Mengurus surat ya. Berikutnya Ibnu Tegar Febriansah. Hadir, Pak. Kemudian Kevin Cardio. Hadir, Pak. Ada Kevin Cardio? Ada, Pak. Tidak ada ya? Ada, Pak. Ada ya suaranya. Oke, lalu yang berikutnya Monik. Hadir, Pak. Ya, kemudian Muhammad Mahia Majid. Sekali lagi ya suaranya. Muhammad Mahia Majid tidak keluar ya on cam maupun on mic-nya. Berikutnya Muhammad Kaisar Rivaldo. Tidak ada suaranya. Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil Nasrullah hadir, Pak. Oke, lalu berikutnya Muhammad Hisham Al-Ghazi. Muhammad Haidar ya, Muhammad Hadir, Hisham Pak. Haidar. Ada ya. Kemudian Muhammad Rifki Wiryawan. Hadir, Pak. Lalu Naufal Faizur Rahman. Hadir Pak Novel, Pak. Piki Padilla. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Selanjutnya Putra Rasyad Haq. Ada sekali lagi ya, untuk suaranya bisa jelas terdengar. Putra Rasyad Haq. Tidak ada ya, on cam maupun on mic-nya tidak keluar di virtual Zoom. Rainer Samuel. Hadir, Pak. Kemudian Raisya Aulia Natania. Hadir. Rizky Hesa Dwi Cahya. Biasa hadir, Pak. Lalu Sabrina Nur Hairunisa. Hadir, Pak. Gimana ada suaranya? On cam maupun on mic-nya? Sabrina Hadir, Pak. Nur Hairunisa Hadir, ada Pak. ya. Lalu Yusuf Fajar
Rahmawan. Hadir Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah Pak, energi mohon maaf Pak. Saya udah Bang Ucup nih. baru Iya, terbarukan. Kan udah itu Bang. iya. Tinggal saya kita ngadu di atas saja. Ngadu Gimana? jauh-jauh. Tadi ada suara masuk. Ya udah. Oke. Ya Bang. Oke. Pak, Farel Pak, tadi udah on mic Pak. Siapa? Farel. Iya Pak, Farel. Ini ya. Iya betul Pak. Oke. Kemudian siapa? Maaf Pak, Putra Rasyad hadir Pak. Putra Rasyad. NIM-nya berapa? NIM-nya ini ya. Oke. Udah ya Pak, semuanya ya. Bayu Pak, maaf Pak. Gimana? Bayu Pak, nomor 4 Pak. Hadir. Ini ya. Oke. Sudah semua ya terinput untuk nama-nama absensi kehadiran di mata kuliah energi baru terbarukan. Kemudian karena ini di minggu depan langsung UAS ya di tanggal berapa tuh? Udah tahu belum jadwalnya untuk mata kuliah energi baru terbarukan? Share screen di layarnya keluar ya untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Ini di hari Selasa. UAS ya, ujian akhir semester di hari Selasa untuk mata kuliah energi baru terbarukan pada tanggal 17 Juni ya, 17 Juni 2025 di hari Selasa ya, di hari Selasa jamnya itu jam 9.40. Nah, karena di bagian ini tanggal tersebut sudah puas dan hari ini semuanya sudah melakukan presentasi perkuliahan, jadi di bagian akhir ini saya akan input absen untuk absensinya 2 kali ya di bagian perkuliahannya untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Supaya mempermudah input absensi, bisa mengaktifkan on cam dan mic-nya nanti supaya bisa diinput daftar absensi kehadiran untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Untuk input absensi ke 15. Nah, yang pertama adalah Alexander Marcelino. Hadir Bapak. Oke. Lalu yang berikutnya Anggi Topan Wijaya. Hadir Pak. Anggi Topan hadir Pak. Ada ya. Anissa Fitriola. Hadir Bapak. Lalu Bayu Adistia. Ada Hadir. Bayu Hadir Adistia Pak. ada ya. Kemudian Bima Raka Aditama. Hadir Pak. Selanjutnya Farhan Ramadan. Suaranya jelas terdengar ya. Sekali lagi Farhan Ramadan. Tidak ada ya on cam maupun on mic-nya. Farel Rizky Dianita. Hadir Pak. Lalu Fajli Iqbal Pasya. Hadir Pak. Firmansah ini tadi
izin apa ya tadi? Mengurus surat ya. Mengurus Nah, yang selanjutnya Ibnu Tegar Febriansah. Hadir, Pak. Kemudian Kevin Kardio, Hadir, Pak. ada ya. Monik Priscilia. Hadir, Pak. Berikutnya Muhammad Mahia Majid. Sekali lagi ya, suaranya bisa jelas terdengar. Muhammad Mahia Majid. Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya tidak keluar suaranya. Berikutnya Muhammad Kaisar Rivaldo. Tidak ada. Sekali lagi ya, Muhammad Kaisar Rivaldo. Oke, tidak ada keluar on cam atau on mic-nya. Muhammad Fadil Nasrullah. Muhammad Fadil Nasrullah hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Hisham. Hadir, Pak. Oke. Lalu berikutnya Muhammad Rifki Wiryawan. Sekali lagi ya, Muhammad Rifki Wiryawan. Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya tidak keluar. Noval Faizur Rahman. Hadir, Pak. Berikutnya Vicky Fadila. Hadir, Pak. Bini Fadila, Pak. Kemudian Putra Rasyad Haq. Hadir, Pak. Kemudian Rainer Samuel Orlando. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada ya? Hadir, Pak. Raisa Rasya Aulia Natania Nisa. Hadir, Pak. Berikutnya Rizky Hesa Dwi Cahya. Rizky hadir, Pak. Kemudian Sabrina Nur Hairunisa. Hadir, Pak. Yusuf Fajar Rahmawan. Hadir, Pak. Ya, oke, ini adalah input absensi kehadiran untuk mata kuliah energi baru terbarukan ya di pertemuan ke-15. Semuanya sudah terinput ya. Nah, ini kalau misalnya sudah, saya akan masukkan input absensinya untuk disimpan absensi kehadiran pertemuan mata kuliah energi baru terbarukan di pertemuan ke-15. Oke, baik. Kalau sudah berakhirnya input absensi untuk mata kuliah energi baru terbarukan, jadi berakhir pula pertemuan di sore hari ini untuk mata kuliah tersebut. Nanti kita akan ketemu lagi di ujian akhir semester untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Masalahnya di apa tadi? Di apa masalahnya? Di suaranya masuk nggak? Bisa jelas terdengar ya? Terdengar, Pak. Tadi apa intinya? Input absensi yang di mata kuliah energi terbarukan ya? 22, Pak. Yang atas, Pak. Yang nomor 17, iya, Pak. Oh iya ya. Yang ini ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Muhammad Rifki Wiryawan. Oke, ada lagi?
Sudah semua ya? Oke, kalau sudah, untuk virtual Zoom-nya kan saya nonaktifkan ya. Nanti kita ketemu lagi di UAS yang dilakukan secara online ya untuk ujian akhir semesternya.